Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bertemu kembali dengan Bu Desi dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Hari ini kita akan belajar tentang KD 3.5 mengidentifikasi teks prosedur. Tujuan pembelajaran dalam materi ini ada 3. Yang pertama, siswa dapat menentukan ciri-ciri teks prosedur. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan tujuan teks prosedur. Dan yang ketiga, siswa dapat menentukan jenis teks prosedur. Mari kita bahas satu persatu. Pertama, pengertian teks prosedur. Teks prosedur adalah teks yang berisi langkah-langkah melakukan sesuatu yang sistematis atau runtut. Artinya, langkah-langkah yang dijelaskan dalam teks prosedur harus berurutan. Tidak bisa bagian awal diletakkan di akhir atau bagian akhir diletakkan di awal. Selanjutnya, tujuan teks prosedur. Tujuan teks prosedur adalah untuk memberikan petunjuk cara melakukan sesuatu dengan langkah-langkah yang sistematis, sehingga pembaca dapat mengikuti proses atau langkah-langkah tersebut. Ciri-ciri teks prosedur. Ciri-ciri teks prosedur ada 3. Yang pertama, berisi panduan langkah-langkah yang harus dilakukan. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, bahwa teks prosedur adalah teks yang berisi langkah-langkah. Jadi, jika ada teks yang menjelaskan langkah-langkah pengerjaan sesuatu, itu bisa jadi teks prosedur. Nah, yang kedua, berisi aturan dan batasan dalam bahan atau kegiatan yang dilakukan. Ada batasannya. Contohnya, pada teks prosedur melakukan sesuatu. Misalnya, teks prosedur menari. Angkat kaki setinggi lutut. Nah, setinggi lutut merupakan bentuk dari batasan. Dibatasi tingginya setinggi lutut. Atau pada contoh teks prosedur membuat sesuatu. Misalnya, panaskan minyak selama 5 menit. Nah, batasannya 5 menit. Atau goreng hingga berwarna coklat. Itu merupakan contoh dari batasan. Dan yang ketiga, langkah-langkah harus sistematis atau berurutan. Selanjutnya, jenis teks prosedur yang terdiri atas 3. Yang pertama, prosedur membuat sesuatu. Yang kedua, prosedur menggunakan alat. Dan yang ketiga, prosedur melakukan sesuatu. Yang pertama, teks prosedur cara membuat sesuatu, yaitu prosedur yang berisi langkah membuat suatu barang. Intinya, teks prosedur ini akan menghasilkan suatu produk atau barang. Contohnya, di sini misalnya teks prosedur membuat nasi goreng, teks prosedur membuat mie goreng, dan teks prosedur membuat kotak pensil. Mari kita perhatikan salah satu contoh teks prosedur membuat sesuatu berikut. Pada contoh kali ini, yaitu cara membuat pisang goreng. Yang dilengkapi dengan pendahuluan, pisang memiliki gizi yang cukup banyak. Pisang kaya akan vitamin B6, vitamin C, dan serat yang bagus untuk pencernaan. Di dalam pisang juga terdapat kalium yang baik untuk kesehatan jantung. Berikut adalah cara membuat pisang goreng. Nah, di situ dilengkapi dengan bahan dan alat dan langkah-langkah yang harus dilakukan dan penutup. Penutupnya berupa hidangkan pisang goreng menggunakan piring dan pisang goreng dapat dihidangkan. Yang kedua, teks prosedur cara menggunakan alat.
adalah teks prosedur yang memandu pembaca untuk dapat memainkan alat atau menggunakan alat. Contohnya di sini cara memainkan angklung, cara memainkan gitar, cara bermain suling, dan cara memainkan alat musik talempong. Berikut contoh teks prosedur cara menggunakan atau memainkan alat. Pada contoh kali ini, cara memainkan angklung. Diawali dengan pendahuluan, angklung merupakan warisan seni tradisional Indonesia. Sebagai warisan seni yang sangat berharga, kita hendaknya belajar memainkan angklung. Begini cara memainkan angklung. Kemudian di situ ada teknik langkah-langkah yang harus dilakukan dan diakhiri dengan penutup sebagai berikut. Selamat berlatih untuk melestarikan budaya kita. Selanjutnya, teks prosedur cara melakukan sesuatu. Merupakan teks prosedur yang memandu pembaca untuk melakukan sesuatu kegiatan. Contohnya, cara menari piring, cara menari jaipong, cara mencuci tangan dengan baik dan benar, dan cara menari poco-poco. Berikut contoh teks prosedur cara melakukan sesuatu. Pada contoh kali ini, cara melakukan gerakan tari tortor, yakni diawali dengan pendahuluan. Tari tortor merupakan salah satu tari tradisional dari Sumatera Utara. Cara menarikannya cukup sederhana dengan gerakan tangan dan kaki jinjit-jinjit. Gerakan salah satu jenis tari tortor dilakukan sebagai berikut. Kemudian di situ ada ditambahkan langkah-langkah yang harus dilakukan dalam melakukan gerakan tari tortor. Dan diakhiri dengan penutup sebagai berikut. Dengan belajar tarian ini, kita akan belajar mewarisi budaya leluhur bangsa kita. Selamat berlatih. Nah, bagaimana dengan penjelasan Ibu barusan? Apakah kalian sudah paham? Mungkin cukup sekian penjelasan dari Ibu. Jangan lupa like dan subscribe ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.